Kepolisian menyatakan pemeriksaan Menkominfo periode 2023-2024 Budi Aris Setiadi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah kepada oknum penyelenggara negara di Kementerian Kominfo yang kini berganti nama menjadi Komdiji. Budi Aris diperiksa sebagai saksi. Menkominfo periode 2023-2024 Budi Aris Setiadi menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, menyatakan bahwa pemeriksaan berlangsung selama sekitar 6 jam. Budi Aris diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya pun menyatakan pada Kamis kemarin, penyidik gabungan dari Subdirektorat 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri memulai penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah kepada oknum penyelenggara negara di kementerian yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komdigi. Sebanyak 18 pertanyaan diajukan penyidik kepada Budi Aris. Kemarin hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri itu telah memulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Antara lain atau berupa dugaan pemberian hadiah, atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo atau Komdigi atau Kominfo sekira tahun 2023. Terkait dengan tindak lanjut penyidikan ini, maka hari Kamis kemarin tanggal 9 Desember, tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Barreskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Barreskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB. Dalam proses pemeriksaan itu penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 25 saksi, 15 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi diperiksa intensif di Barreskrim Mabes Polri kemarin. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Budi Aris menyerahkan kepada penyidik untuk menjawabnya. Budi Aris diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan judi online yang melibatkan sejumlah stafnya saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Budi Aris Setiadi, Menteri Kominfo periode 2023-2024 menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri kemarin. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus judi online. Menurut kepolisian, pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Namun Budi Aris sendiri mengaku diperiksa penyidik selama 2 jam. Usai pemeriksaan, Budi Aris menyatakan ia diperiksa terkait kasus pemberantasan judi online di Kementerian Komdigi. Pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan
tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Budi Ari pun meminta agar fitnah dan framing terhadap dirinya dihentikan. Sudah koordinasi dengan pihak penyidik dan berwenang. Ya, sudah. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Saya memberi keterangan. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar. Ya. Sebelumnya, kepolisian mengungkap kasus judi online yang menyeret belasan oknum Kementerian Komdiji. Sejauh ini polisi menetapkan 26 tersangka. 10 di antaranya adalah pegawai Kemenkomdiji dan 16 adalah warga sipil. Selain itu, masih ada pelaku dalam daftar buron yang belum ditangkap. Polisi juga telah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. SPDP 18 tersangka diterima Kejaksaan Tinggi Jakarta pada 23 Oktober 2024. Kejati Jakarta menerbitkan P16 dan telah menyiapkan 7 jaksa untuk mempelajari berkas penyidikan dari Polda Metro Jaya. Ke-18 tersangka tersebut dijerat dengan pasal 303 KUHP, Junto pasal 45 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk informasi terbaru kami ajak Anda berbincang dengan Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik mengenai pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Pak Bambang, kami ingin mengetahui pemeriksaan terhadap Menteri Budi Ari ini berkaitan dengan kasus apa, Pak Bambang? Baik, terima kasih. Selamat sore. Jadi benar bahwa telah dilakukan upaya penyidikan oleh tim gabungan dari Subdit 3 Tipikor, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, bekerjasama dengan Kortas Tipikor Polri, Pak. Karena di tanggal 12 Desember, hari Kamis minggu kemarin, sudah dimulai penyidikan terhadap perkara ini. Yang pasti perkara yang adalah pemberian hadiah atau janji terhadap oknum pegawai negeri di Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulu bernama Kominfo, ya, serta penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oknum pegawai pada Kementerian Komdiji, Pak, periode 2002 sampai 2024. Pak Bambang, kami ingin tahu apakah dugaan gratifikasi itu berkaitan kuat, Pak, dengan kasus judi online? Terkait dengan pemeriksaan, materi pemeriksaan tadi sudah kami sampaikan terkait dengan hal tersebut. Nanti kami tidak bisa berambil-ambil, Mas. Yang pasti ini adalah rangkaian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana, yang mana nanti dengan bukti-bukti tersebut akan bisa ditentukan siapa tersangkanya. Pak Bambang, Budi Ari dicecar berapa pertanyaan dan seputar apa saja pertanyaan yang diberikan, Pak Bambang? Baik, saksi BAS yang kemarin dilakukan pemeriksaan di hari Kamis tanggal 19 Desember dilakukan ada 18 pertanyaan yang pasti pertanyaan ini mengingat ini adalah
tim khusus dari Tipikor nggak jauh dari materi tentang tidak pidana korupsi, Mbak. Dan ini menurut concern dari Bapak Presiden dalam Akta Cita ke-7 yang di dalamnya ada tidak tentang pengungkapan tidak pidana korupsi. Pak Bambang, sebelumnya mantan Menkominfo Budi Ari menyatakan tidak ada indikasi yang bisa menyeret saya secara hukum. Apakah ini sudah dipastikan mengenai dugaan aliran dana betul-betul tidak ada sama sekali menyentuh yang bersangkutan, Pak? Baik, tim saat ini masih melakukan proses pendalaman, Mas. Jadi untuk menentukan seorang tersangka minimal ada 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP. Tim penyidik akan melakukan pemeriksaan, mengambil keterangan sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Minimal penyidik sudah memiliki, ya kan, sudah menentukan 2 alat bukti. Nanti penyidik bisa akan menentukan tersangkanya ini, Mas. Pak Bambang, apakah ada rencana untuk pemanggilan lanjutan terhadap Budi Ari? Jika ada, kapan rencananya? Yang pasti nanti akan kami update kembali, Pak. Dari saat ini tim masih bekerja, tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Krimsus Polda Metro bersama Kortas Tipikor Polri masih bekerja untuk melakukan pendalaman terkait dengan permasalahan ini. Sejauh ini dari temuan dan juga pendalaman pihak kepolisian, Pak, apakah ke depan bakal ada tersangka baru, Bapak? Baik, saat ini tidak ada proses, Mas. Dalam masih berproses. Dan kami tidak bisa berandai-andai, tidak bisa melakukan asumsi, harus berdasarkan betul-betul dari evidence atau bukti yang cukup. Dari pembuktian, tidak bisa hanya berdasar asumsi, tapi yang terpenting adalah evidennya atau pembuktiannya, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Askar atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore.